Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ini Tuhan, saat ini firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Biarlah firman itu memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bersama-sama ada di hadirat Tuhan. Saudara berada di rumah atau saudara di tempat tugas saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, tidak dibatasi oleh ruang. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari tetap semangat, puji Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini kita masuk di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kenal dengan hari Pentakosta. Nah, saudara, di hari Pentakosta ini kembali kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak berjalan sendiri, sebab Yesus menjanjikan bahwa Ia memberi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu dalam jaminan Allah. Dalam jaminan Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ancaman dunia yang semakin marak hari-hari ini, dengan situasi yang sepertinya situasi yang tidak menentu saat ini, tetapi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa Tuhan mengingatkan kita, Yesus mengingatkan saya dan saudara bahwa kita tidak perlu takut. Amin. Karena kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan baca bersama di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saya berikan kesempatan buat saudara untuk menemukan kitab Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saudara bisa menyimak atau saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing. Boleh mengikuti saya membacanya, saudara, mulai dari ayat yang pertama. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sampai di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat pertama tadi, di situ menjelaskan saudaraku bahwa suatu jaminan Allah yang luar biasa. Ya, suatu jaminan Allah yang luar biasa. Kembali
Firman Allah mau mengingatkan kepada saya dan saudara sekalian bahwa kita tidak perlu takut. Karena apa? Ada jaminan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ada jaminan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita ini adalah kepunyaan Allah. Haleluya. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita harus terus menjalani hidup dan kita menghadapi kenyataan atau situasi sekarang ini. Saudara, bukan berarti ketika hal-hal yang terjadi di sekeliling kita dan kita berkata bahwa sudah saya tidak mau menjalaninya. Dengan istilah sekarang ini new normal, saudaraku. Saya takut karena nanti terjadi apa-apa, terjadi ini dan itu. Mungkin kita takut memulai, kita takut menjalani hidup ini dengan berbagai bayang-bayang kita sendiri. Kita berkata bagaimana kalau ini terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada saat ini kembali kita akan melihat jangan takut. Karena apa? Ada jaminan Allah. Kita akan melihat jaminan apa saja yang Allah berikan kepada saya dan saudara lewat firman Tuhan pada saat ini. Pertama, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ menjelaskan tentang penyertaan sempurna Tuhan. Haleluya, saudaraku. Di sini dijelaskan tentang penyertaan sempurna Tuhan. Penyertaan sempurna Tuhan yang bagaimana? Kalau saudara kembali memperhatikan pada ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini ada progres. Pertama dikatakan melalui air, setelah itu sungai, setelah itu api. Berbicara kepada saya dan saudara, jangan takut karena ada jaminan Allah. Jaminan Allah apa? Pertama, penyertaan sempurna Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hal apa? Hal yang kecil sampai dengan hal yang besar, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan ada. Baik itu kita melewati air. Dikatakan kita melalui air, kita harus melalui sungai, tidak dihanyutkan. Kita melewati api, saudara, tetapi kita tidak dihanguskan. Ini membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menjamin saya dan saudara dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita tidak perlu takut, amin. Tidak perlu takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mengingat cerita dalam Alkitab, yaitu Yesus berjalan di atas air. Tidak mengapa kita melihat firman Tuhan ini dalam Markus 6, Markus pasalnya yang ke-6. Iya, saya akan melihat ayat ini, Markus pasalnya yang ke-6. Saudara bisa mencarinya, Markus pasal 6 ayatnya yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Saudara perhatikan baik-baik ini. Yesus ada di darat, dan murid-murid ini ada di tengah danau. Ketika ia melihat betapa payahnya, Yesus ada di bukit, di darat sedang berdoa. Murid-murid ini berada di tengah danau. Tapi di sini saudara melihat dalam Alkitab menjelaskan pada ayatnya yang ke-48, Markus pasal 6 ayatnya yang ke-48.
ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam itu ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid sedang berada di tengah danau. Yesus berada di bukit, sedang berdoa. Tetapi Alkitab menjelaskan Yesus melihat. Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Tuhan kita, dia tidak dapat dibatasi oleh ruang. Dimanapun saudara berada saat ini, Yesus lihat, Yesus mengetahui apa yang engkau alami saat ini, apa yang engkau rasakan saat ini. Mungkin engkau berkata, aku begitu payah menjalani hidup ini, aku tidak mampu lagi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa Allah kita sanggup melihat apa yang engkau alami saat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya jaminan Allah yaitu penyertaan sempurna Tuhan. Mulai dari masalah kecil sampai masalah besar, Allah ada dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak perlu takut, amin. Tidak perlu takut, kita harus memiliki iman yang pasti bahwa kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat pada Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara, Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Tetap saudara kasih pembatas atau saudara tetap standby dengan Yesaya 43 tadi, karena nanti kita akan kembali ke situ. Nah saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kita tidak sendiri saudara. Karena ada Roh Kudus, ada penolong, ada sosok yang mengerti, yang tahu apapun saat ini yang kita rasakan. Orang-orang terdekat kita, mungkin suami, mungkin istri, orang tua, anak, sahabat kita, tidak mengerti apa yang kita rasakan yang paling dalam. Tapi Dia adalah Bapa kita, Dia adalah sahabat kita. Dia tahu setiap tetesan air matamu, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau alami, dimanapun saat ini engkau berada. Mungkin engkau berkata, aku tidak mampu lagi, aku dalam situasi payah saat ini. Tapi Dia melihat seperti murid-murid Yesus. Saudaraku, mereka ada di danau. Tetapi Yesus tahu ketika dia ada di bukit, Yesus melihat, Yesus tahu saudaraku. Yesus tahu bahwa murid-murid sedang payah, sedang mengalami angin sakal. Saudara, apa yang kita alami? Angin sakal apa yang saudara alami hari-hari ini? Percaya, Yesus lihat. Dan Yesus bukan Allah yang masa bodoh ketika lihat dan biarkan. Seperti dia menghampiri murid-muridnya, dia juga menghampiri saudara saat ini. Ketika engkau berkata, aku tidak mampu lagi Tuhan, jangan takut. Penyertaan Allah sempurna. Penyertaan Allah ada buat saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-26, saya rindu kita bacakan ayat ini juga. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 tadi ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ingat baik-baik ayat ini. Dikatakan saudara,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apa yang Yesus katakan? Kapan Yesus katakan? Saudara, ini loh dalam firman Tuhan. Perkataan-perkataan Yesus. Bagaimana kita bisa mengingat atau bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Saudara, bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan kita sesuatu kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah mendengar sesuatu tentang Yesus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari baca firman. Baca firman, tingkatkan keintimanmu dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu takut karena kita ada dalam jaminan Allah. Jaminan Allah. Yang kedua, yaitu apa? Kembali saudara, kembali di dalam Yesaya tadi, Yesaya pasalnya yang ke-43. Kita lihat bersama Yesaya pasal yang ke-43, ayatnya masih dengan ayatnya yang kedua, saudaraku. Ya, kita lihat bersama-sama dalam Yesaya pasal ke-43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita mengimani firman Tuhan ini. Yang kedua, ada jaminan Allah dalam hidup kita. Jaminan apa, saudara? Yang kedua yaitu kuasa untuk melewati masalah. Kuasa untuk melewati masalah. Jadi Allah menganugerahkan kepada saya dan saudara kuasa untuk melewati masalah. Mungkin kita berkata begini, saya berdoa sekian lama tapi masalah ini belum selesai. Malah masalah pertama belum selesai, lagi jalan masalah pertama, yang kedua datang. Yang pertama, kedua belum selesai, yang ketiga datang, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya kita itu berada di lingkaran masalah. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada saya pribadi dan saudara bahwa jaminan Allah itu ada buat saya dan saudara. Yang kedua, jaminan Allah apa, saudara? Yaitu kuasa untuk melewati masalah. Kuasa untuk melewati masalah. Terkadang Tuhan tidak menghalau masalah, saudara. Terkadang Tuhan tidak mengangkat masalah. Terkadang Tuhan mau bahwa kita harus melewati masalah itu. Tetapi jangan takut. Ketika Tuhan mengizinkan kita harus melewati masalah itu, Tuhan berikan kita kuasa. Tuhan berikan kita kekuatan untuk melewatinya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari jangan kita mulai putus asa, kita mulai undur dari Tuhan, kita mulai berkata bahwa saya give up, saya nyerah, saya nggak mampu lagi. Saudara, terkadang Tuhan biarkan, maaf bukan biarkan tapi izinkan. Ya, Tuhan izinkan supaya kita melewati masalah itu. Saudara ingat tentang kisah Daniel atau Sadrak, Mesak, Abednego. Sebenarnya Tuhan bisa menghentikan ya atau menghalau keadaan si Daniel ini untuk masuk ke dalam goa singa. Tetapi tidak, saudara. Allah mengizinkan Daniel ini harus masuk ke dalam goa singa. Sebenarnya Allah punya kuasa. Allah punya kuasa untuk membatalkannya.
Tetapi kita baca dalam firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel diizinkan masuk ke dalam gua singa, tetapi saudaraku ada jaminan Allah di dalamnya. Amin. Ada jaminan Allah yang luar biasa bahwa Allah tidak pernah membiarkan Daniel sendiri. Kalau Allah tidak membiarkan Daniel, Allah juga tidak membiarkan saudara. Amin saudaraku. Saudara, mari kita juga lihat di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16 sampai dengan 18, saudara bisa melihat dalam Alkitab saudara masing-masing. Saudara bisa melihat, saudara baca Mazmur 33 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak dapat membanggakan kekuatan apapun di dalam dunia ini. Mungkin kita berkata, saya punya kekuatan uang. Saya punya kekuatan jabatan. Tetapi firman Tuhan kembali menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa jabatan pun tidak membawa kita kepada suatu keamanan atau suatu kenyamanan hidup, atau jabatan pun tidak membawa kita kepada keselamatan. Di sini dikatakan bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Jadi mungkin kita berkata bahwa saya tidak membutuhkan orang lain, saya tidak membutuhkan Tuhan. Jadi kalau saya ke gereja pun, ya kalau ada waktu. Saya baca firman Tuhan pun kalau saya ada waktu. Saya berdoa pun kalau saya ada waktu. Terkadang ketika kita bangun langsung yang kita ambil apa saudara? HP. Ketika kita bangun yang kita ambil apa? Kalkulator. Mulai ngitung nota-nota. Tagihan-tagihan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah mau bahwa kita punya satu kerinduan kepada Dia. Karena pada ayat yang ke-18 di sini dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang takut kepada Dia. Dan juga dikatakan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ternyata saudara, Tuhan itu begitu mengharapkan kita. Kita itu punya hati yang penuh harap akan Dia. Justru itu yang Tuhan senang saudara. Mungkin manusia ketika kita begitu berharap kepada Dia, kita menaruh harap, berkali-kali kita datang, bosan juga saudara. Tetapi di sini saudaraku, Tuhan begitu merindukan, ada satu kerinduan, ada satu kasih harap kita, kasih yang dari dalam hati kita, bahwa saya merindukan Engkau Tuhan, saya membutuhkan Engkau Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita mengingat bahwa di dalam Dia ada jaminan, yaitu kuasa untuk melewati masalah. Ya, kuasa untuk melewati masalah. Jadi jangan takut saudara. Mata kita tertuju kepada Dia. Hati kita juga tertuju kepada Dia. Dan dikatakan bahwa Dia mendengar setiap seruan kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 91, saudara tetap kasih pembatas tadi ya, Yesaya 43, karena kita akan kembali ke situ. Mazmur
pasal yang ke-91, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa lihat dalam Mazmur pasal yang ke-91, ayatnya yang ke-14 dan 15. Kita baca ayat yang ke-15 aja, Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, dikatakan Allah menyertai dalam kesesakan. Kesesakan apa yang engkau alami hari-hari ini? Allah ada, Allah menyertai, Allah tidak membiarkan engkau sendiri. Allah selalu menyertai engkau dan itu adalah jaminan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita ada dalam jaminan Allah. Saudara, jaminan apa tadi? Yang pertama, penyertaan sempurna Tuhan. Yang kedua, kuasa untuk melewati masalah. Dan sekarang kita akan masuk yang ketiga. Saudara, kita lihat pada ayatnya kembali, saudara, di dalam Yesaya 43 tadi. Menjadi ayat pokok kita tadi, Yesaya 43, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sieba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jaminan Allah yang ketiga dalam kehidupan kita, ya dalam situasi yang tidak menentu, yang mungkin kita dalam ketakutan, ada jaminan Allah yang ketiga, yaitu adalah fasilitas kerajaan. Wow, luar biasa. Fasilitas kerajaan. Kenapa dikatakan fasilitas kerajaan? Saudara perhatikan baik-baik. Pada ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa Dia menebus kita. Dia menebus engkau. Saudara, siapa yang menebus kita? Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang sudah mati di atas kayu salib dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu, saudaraku, pada hari yang ke-40 Dia naik ke surga. Kembali ke kerajaan. Dan saya dan saudara, kita ada dalam jaminan itu. Kita yang percaya kepada Dia, kita yang percaya kepada Yesus, bahwa kita ada di dalam jaminan kerajaan. Amin. Kita ada dalam jaminan kerajaan itu, yaitu fasilitas kerajaan Allah. Fasilitas kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah umat tebusan Allah. Fasilitas kerajaan Allah itu apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Segala sesuatu, dikatakan apa yang engkau minta. Apa yang engkau minta. Di dalam nama Yesus. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, maka Dia akan memberikannya. Fasilitas kerajaan. Karena kita ini berharga. Kita ini berharga. Saudara, kalau saudara kembali lagi melihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23, saudara bisa buka dalam 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kenapa? Sampai dikatakan bahwa kita ini berharga. Kita ini dijamin dengan fasilitas kerajaan.
Dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita ini adalah orang-orang umat yang sudah ditebus. Dan kita ini adalah milik kepunyaan Allah karena telah lunas dibayar. Dan kalau sudah lunas dibayar, saudara, kita harus menyadari bahwa kita tidak berhak lagi dengan diri kita. Karena yang punya diri kita ini adalah Tuhan. Yang empunya kerajaan itu. Dan saudara, kalau Allah menjamin kita dengan fasilitas kerajaan, siapa yang akan menyakiti kita? Maka dia akan berurusan dengan raja. Segala raja itu. Tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Karena kita punya raja, kita adalah anak-anak raja, dan kita dianugerahkan fasilitas kerajaan. Oleh sebab itu tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu takut. Jangan menjadi takut. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kembali saudara di dalam firman Tuhan dijelaskan berkali-kali kepada kita, ya, dijelaskan berkali-kali saudaraku di dalam kehidupan kita bahwa sebenarnya kita ini adalah anak-anak raja, anak-anak kerajaan. Tidak perlu takut. Amin, tidak perlu takut. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, jangan takut karena kita ada dalam jaminan Allah. Amin. Yang pertama tadi, penyertaan sempurna Tuhan. Jangan takut ketika engkau melewati hal-hal yang menakutkan sekalipun. Yesus ada bersama dengan engkau. Amin. Yesus ada bersama dengan engkau. Dan yang kedua, jaminan apa yang diberikan kepada kita? Kuasa untuk melewati masalah. Kuasa untuk melewati masalah. Dan yang ketiga adalah fasilitas kerajaan. Saudara, sebagai ayat yang paling terakhir kita lihat bersama-sama, dan ayat ini mungkin saudara sudah hafal, tetapi kembali kita melihat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Oleh sebab itu, tidak perlu takut, kita ada dalam jaminan Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami. Secara manusia kami tidak mampu melakukannya. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri, maka Engkau akan mencurahkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan.
biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Dan menjamah setiap hati manusia. Hati manusia. Mengahilah Roh-Mu sekarang. Penuhilah bumi dengan kemuliaan. Curahkanlah hujan pertobatan, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mari kita katakan bersama-sama, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Roh-Mu bekerja, terima kasih Tuhan, di seluruh dunia. Dan menjamah setiap hati manusia. Mari umat Tuhan dimanapun engkau berada, kita nyanyikan pujian ini, katakan mengahilah Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah bumi dengan saat ini Tuhan, umat-umat-Mu sedang mengalami guncangan di dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah Roh-Mu, Roh Tuhan menjamah hati umat, hati kami semua Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur.
buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kau terus mau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau mau urapi terus. Kau mau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Balas berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Kau memberkati apapun juga yang mereka kerjakan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba juga berdoa secara khusus. Dimanapun umat-umat Tuhan berada, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kekecewaan Tuhan, Engkau bangkitkan kembali Tuhan sukacita mereka. Anugerah-Mu terus mengalir di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, Engkau juga yang memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah terus mengalir di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.